Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni selaku Manajer Divisi Produksi PT Fertility Seed. Di sini saya akan menjelaskan rencana produksi PT Fertility Seed periode 2020-2021. Selanjutnya, visi, misi, dan moto divisi produksi. Visi divisi produksi yaitu berperan aktif dalam menyediakan produk benih hortikultura dengan kualitas terbaik sehingga dapat menjaga ketersediaan dan kebutuhan produksi benih untuk memenuhi kebutuhan pasar. Misi divisi produksi yaitu 1. Menciptakan benih hortikultura varietas unggul dan memberikan kepada masyarakat hasil produksi benih berkualitas tinggi yang terjamin suplainya untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. 2. Kepuasan petani adalah prioritas kami untuk memenuhi kebutuhan petani. Moto divisi produksi yaitu Our Seed Have High Quality. Berikut adalah struktur organisasi divisi produksi PT Fertility Seed Indonesia. Saya Muhammad Syahroni sebagai manajer produksi. Kemudian Siti Septiani sebagai sekretaris, kemudian Sepri Arif Rizky Murti sebagai ketua bagian produksi benih, lalu terdapat ketua bagian quality control, ketua bagian logistik, ketua bagian pengawas hama dan penyuluhan. Berikut adalah job description dari masing-masing profesi divisi produksi. Pertama, ada saya Muhammad Syahroni sebagai manajer produksi dengan job description sebagai berikut. Selanjutnya, ada Siti Septiani sebagai sekretaris dengan job description sebagai berikut. Selanjutnya, ada Sepri Arif Rizky Murti sebagai ketua bagian produksi benih dengan job description sebagai berikut. Kemudian terdapat ketua bagian quality control dengan job description sebagai berikut. Lalu terdapat ketua bagian logistik dengan job description sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ketua bagian pengawas dan penyuluhan dengan job description sebagai berikut. PT Seed akan memasarkan benih dengan total sebanyak 165 kilo ke seluruh wilayah pemasaran dalam 1 tahun. Kegiatan produksi direncanakan akan dilakukan pada 2 kali periode tanam dalam 1 tahun, yaitu periode 1 sebanyak 60% dan periode 2 sebanyak 40%. Tabel komposisi rencana produksi dapat dilihat pada tabel 1. Kegiatan produksi periode 1 akan dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2020, sedangkan periode 2 akan dilakukan pada bulan September hingga Februari 2020. Yang pertama, tanaman tomat. Kalian dapat lihat sendiri di PPT alur sistem budidaya. Dimulai dari memilih benih tomat, selanjutnya penyemaian benih tomat, lanjut pengolahan lahan, kemudian penanaman bibit tomat, selanjutnya pemeliharaan dan perawatan, lanjut pengendalian hama penyakit, dan terakhir pemanenan. Yang kedua, tanaman cabai. Dimulai dari pemilihan benih cabai, selanjutnya penyemaian benih cabai, lanjut pengolahan lahan, berikutnya penanaman bibit cabai, kemudian pemeliharaan dan perawatan, dan yang terakhir panen. Yang ketiga, tanaman melon. Dimulai dari memilih benih melon, selanjutnya penyemaian benih melon, lanjut persiapan lahan dan penanaman, lanjut lagi pemeliharaan dan perawatan, berikutnya pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir panen. Sistem kerjasama petani mitra. Keuntungan bagi petani: meningkatkan pendapatan para petani, menguntungkan bagi para petani modal kecil. Petani tidak kesulitan dalam mengadakan sarana produksi. Kualitas produksi
akan lebih terkontrol sehingga petani akan lebih disiplin dalam produksi. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di satu daerah. Kemudian keuntungan bagi perusahaan, standar mutu dan kualitas benih sudah terjamin. Perusahaan mampu memproduksi benih secara terus atau kontinu. Perusahaan dapat nama dari produk yang dijual. Biaya produksi benih bisa lebih hemat. Surat perjanjian kerjasama. Ini salah satu surat perjanjian kerjasama petani mitra. Di sini saya akan menjelaskan sebagian isi dari surat perjanjian. Pasal 1, pokok perjanjian. Kerjasama dalam perjanjian ini adalah pengadaan benih cabai. Pasal 2, pihak pertama berkewajiban 1. Menyediakan benih sumber, 2. Menyediakan pupuk, 3. Menyediakan karung dan tali rapia, 4. Melakukan bimbingan teknis di lapangan. Pihak kedua berkewajiban 1. Menyediakan peralatan, 2. Menyediakan hand traktor, 3. Menyediakan pestisida, 4. Menyediakan mulsa. Pasal 3. Pihak kedua berkewajiban 1. Pihak kedua akan menggunakan pemberian bantuan dengan baik dan tanggung jawab. 2. Pihak kedua akan memproduksi benih tomat, benih cabai, dan benih melon sesuai standar benih yang berdasarkan sertifikasi benih. Pasal 4. Yang pertama, pihak kedua bersedia untuk memberikan hasil panennya kepada pihak pertama. 2. Produk yang dijual dalam keadaan bagus dan sesuai standar benih. 3. Penentuan harga jual dilakukan 1 minggu sebelum panen. 4. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 2 hari setelah panen. Pasal 5. Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang ditetapkan, maka kerugian pihak kedua tidak ditanggung pihak pertama. Demikianlah perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak. Ditetapkan di Kota Semarang pada tanggal 5 Oktober 2020. Sketsa kantor produksi. Ini adalah sketsa kantor produksi PT Fertility Seed Indonesia. Tampak depan ada parkiran dan kantin. Masuk ada lobi. Ruangan ada ruang manajer, ruang sekretaris, ruang meeting, ruang kepala bagian, ruang kerja karyawan, ada juga musola, toilet, dapur, gudang. Skema lokasi lahan produksi. Ini adalah skema lokasi lahan produksi. Yang pertama, lahan produksi cabai. Luas lahan 0,30 hektar. Yang kedua, lahan produksi tomat. Luas lahan 0,06 hektar. Yang ketiga, lahan produksi melon. Luas lahan 0,09 hektar. Deskripsi tanaman. Yang pertama, cabai rawit varietas bara. Asal tanaman seleksi galur introduksi dari Thailand. Umur mulai dari 6 sampai 70 hari. Berat buah per buah 1,1 gram. Berat buah per tanaman 0,5 kg. Potensi hasil 10 ton per hektar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tahan cucumber mosaik virus, layu bakteri, dan antraknos. Yang kedua, cabai keriting varietas 10818. Asal tanaman dalam negeri. Golongan varietas hibrida. Tinggi tanaman 90 sampai 100 cm. Berat 1000 butir 3,04 sampai 3,24 gram. Berat per buah 6,21 sampai 7,29 gram. Hasil buah per hektar 17,5
sampai 31,8 ton. Populasi per hektar 32.000 tanaman. Kebutuhan benih per hektar 97,15 sampai 103,71 gram. Deskripsi tanaman tomat. Tomat varietas Tora. Asal tomat dalam negeri. Tinggi tanaman 60,90 sampai 91,87 cm. Berat 1000 butir 3,2 sampai 3,5 gram. Berat per buah 36,58 sampai 62,52 gram. Hasil buah per hektar 14,14 sampai 28,01 ton per hektar. Populasi per hektar 20.000 sampai 25.000 tanaman. Keunggulan dari varietas: bobot buah sedang, potensi produksi tinggi. Selanjutnya, tomat varietas merah. Asal tanaman Malang. Tomat PB dengan nomor introduksi LP 2099. Umur berbunga 20 sampai 23 hari. Berat buah per buah 50 sampai 60 gram. Tebal daging buah 0,50 cm. Daya simpan 8 hari. Potensi hasil 30 sampai 50 ton per hektar. Ketahanan terhadap penyakit. Toleran terhadap bakteri layu. Deskripsi tanaman melon. Melon varietas Aramis. Asal tanaman PT Iswe Seed Indonesia. Ukuran buah panjang 16,2 sampai 18,3 cm, diameter 16,0 sampai 18,5 cm. Berat 1000 biji 25,2 sampai 26,5 gram. Hasil buah per hektar 55 sampai 67 ton. Populasi per hektar 25.000 tanaman. Keunggulan varietas: memiliki kulit buah yang keras, memiliki daya simpan yang lama, jaringan buah yang tebal dan rapat. Melon varietas STR11. Asal tanaman dalam negeri. Golongan varietas hibrida. Berat 1000 biji 26,5 sampai 28,6 gram. Kandungan kadar air 92,4%. Berat per buah 2,7 sampai 2,5 kg. Daya simpan buah pada suhu 25 sampai 20 derajat Celcius 10 sampai 15 hari setelah panen. Hasil buah per hektar 53,71 sampai 56,65 ton. Populasi per hektar 20.000 sampai 21.000. Kebutuhan benih per hektar 530 sampai 572 gram. Keunggulan varietas: potensi produksi tinggi. Untuk kebutuhan benih sumber cabai, tomat, dan melon didapatkan dari Litbang. Kebutuhan benih sumber dari tiap komoditas dapat dilihat pada tabel. Penentuan kebutuhan benih yang diperuntukkan untuk mitra tani diperhitungkan berdasarkan luasan lahan, jarak tanam, bibit mati, serta bobot 1000 butir benih sumber dengan kelas toksit. Benih sumber diberikan kepada mitra tani tanpa biaya. Berikut adalah rencana jadwal produksi PT Fertility Seed Indonesia. Pertama, rencana kegiatan produksi benih cabai varietas Bara. Periode 1 dimulai pada bulan Maret hingga Agustus, dan periode 2 dimulai dari bulan September hingga Februari dengan jenis kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya, rencana kegiatan produksi benih cabai keriting varietas 10818. Periode 1 dimulai pada bulan Maret hingga Juli, dan periode 2 dimulai pada bulan September hingga Januari dengan jenis kegiatan sebagai berikut.
Selanjutnya, rencana kegiatan produksi benih tomat varietas Tora. Periode 1 dimulai pada bulan Maret sampai April, dan periode 2 dimulai pada bulan September hingga Oktober dengan jenis kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya, rencana kegiatan produksi benih tomat varietas merah. Periode 1 dimulai pada bulan Maret sampai April, dan periode 2 dimulai pada bulan September hingga Oktober dengan jenis kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya, rencana kegiatan produksi benih melon varietas STR 11. Periode 1 dimulai pada bulan September sampai Oktober, dan periode 2 dimulai pada bulan Maret hingga April dengan jenis kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya adalah rencana kegiatan produksi benih melon varietas Aramis. Periode 1 dimulai pada bulan Maret hingga April, dan periode 2 dimulai pada bulan September sampai Oktober dengan jenis kegiatan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah kebutuhan biaya. Berikut merupakan rincian kebutuhan biaya, yaitu biaya investasi dengan jenis kebutuhan yaitu kendaraan dan keperluan kantor yang dihitung dengan menentukan harga satuan barang, umur ekonomis barang per tahun, serta biaya penyusutan, dan didapatkan total biaya penyusutan sebesar Rp41.116.250. Yang selanjutnya adalah biaya tetap, yaitu menghitung kebutuhan alat tulis kantor, gaji karyawan, serta pengeluaran bulanan kantor selama 1 tahun sehingga didapatkan total sebesar Rp809.116.250. Yang selanjutnya adalah biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan penanaman selama 1 tahun dengan menghitung benih sumber, biaya beli hasil panen ke petani, serta pengeluaran lainnya. Selanjutnya adalah HPP per varietas, yaitu menghitung kebutuhan penanaman berdasarkan varietas, seperti cabai varietas bara menghasilkan HPP per 10 gram yaitu Rp20.734, untuk keriting sebesar Rp25.532. Untuk komoditas tomat, varietas Tora menghasilkan HPP per 10 gram yaitu Rp9.194. Untuk varietas Mirah menghasilkan HPP per 10 gram yaitu Rp4.116. Untuk komoditas melon, varietas Aramis menghasilkan HPP per 10 gram yaitu Rp26.283. Dan untuk varietas STR 11 menghasilkan HPP per 10 gram yaitu Rp31.928. Next, upaya penyuluhan. Upaya penyuluhan yang dilakukan perusahaan VT Feed untuk melatih kelompok tani dalam kegiatan produksi benih cabai, tomat, dan melon adalah: 1. Menentukan maksud dan tujuan sistem kerjasama antara petani dan perusahaan. 2. Memberikan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan mulai dari penanaman sampai panen. Ketiga, membuat rencana alternatif. Keempat, mengadakan evaluasi dari kegiatan penanaman hingga panen. Demikian presentasi divisi produksi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.